Karena saya sangat-sangat terhina. Saya ini orang kecil punya mimpi. Saya dari kecil berusaha, bekerja keras. Bahkan saya setiap malam pun nangis berdoa kepada Allah agar derajat saya dijunjung. Kemudian saya sudah berhasil, tinggal memetik hasilnya, dihancurkan begitu saja. Ini pada tanggal 12 Juli 2025 saya resmi ditunjuk oleh Profesor Paiman bersama dengan tim Pembela Kaum Lemah serta Badan. Kita resmi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan dan dengan pasal pencemaran nama baik ya. Kemudian pasal-pasal itu menyebarkan mungkin berita bohong dan ada salah satu juga merupakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Bambang Suryadi. Menjelang pukul 1 dini hari, Sabtu 12 Juli 2025, tim kuasa hukum Paiman Raharjo selesai membuat pelaporan di Polda Metro Jaya. Ya, dini hari di hari libur akhir pekan, mantan Wakil Menteri Desa tim kuasa hukum Paiman Raharjo melaporkan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Hermanto dan Betor Bambang Suryadi. Mendengar itu, Beathor merasa senang. Menurut Beathor Suryadi, dengan adanya pelaporan ini, akhirnya dia punya kesempatan buktikan ucapannya. Selain pelaporan ini dilakukan di waktu dini hari di hari libur, ada yang menarik dari pelaporan Paiman. Paiman memposisikan diri sebagai rakyat jelata yang tersolimi. Kok bisa? Simak di video ini, selengkapnya dan jangan lewatkan luapan kegirangan Beathor Suryadi di akhir video. Perhatikan baik-baik caption di video ini. Di caption atas dituliskan Profesor Paiman resmi laporkan pidana Roy Suryo, Rismon, Hermanto Polda Metro Jaya 12 Juli 2025. Sementara caption di bawah dituliskan Farhad Abbas tim pembela kaum lemah. Video ini dibuat di salah satu channel yang sebahagian besar membahas aktivitas relawan sedulur Jokowi. Dari isi channel ini, kita bisa memahami bahwa channel ini dibuat oleh anggota relawan sedulur, yaitu relawan yang menjadi tim sukses Jokowi sejak pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012 silam. Relawan ini dipimpin oleh Paiman Raharjo. Maka tidak salah, jika kita menyebut bahwa channel ini binaan relawan sedulur sekaligus binaan Paiman Raharjo sendiri. Selain ungkapan yang diucapkan sendiri oleh Paiman, caption video ini juga memposisikan Paiman seolah bagian dari kaum lemah, yaitu rakyat kebanyakan yang tidak berdaya yang harus dibela oleh tim pembela kaum lemah seperti Farhad Abbas. Entah apa yang ada di kepala Paiman Raharjo dan admin channel ini ketika membuat video. Seorang komisaris perusahaan, mantan wakil menteri, orang dekat presiden dan sekarang wakil presiden, pernah menjadi rektor, dan saat ini masih aktif sebagai dosen tetap, memposisikan diri sebagai rakyat dari kaum lemah. Dari laporan harta kekayaan Paiman, tercatat Paiman memiliki harta dan uang kas sebanyak 63,74 miliar di tahun 2024, atau naik hampir 20 miliar hanya dalam setahun. Setelah di tahun 2023, Paiman melaporkan kekayaannya senilai 45 miliar. Semua kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan dan uang kas, termasuk di dalamnya sebuah mobil Toyota Alphard tahun 2022, senilai 1,1 miliar rupiah. Ya, seorang yang memiliki mobil seharga 1 miliar, masih menyebut dirinya orang lemah, yang patut dibela karena tidak berdaya. Di sisi lain, dari video ini, kita bisa mengetahui bahwa mereka membuat laporan tengah malam di pergantian hari dari hari Jumat ke hari Sabtu. Tim kuasa hukum Paiman membacakan hasil laporannya sudah mendekati pukul 1 dini hari. Dari sini pun kita bisa membaca. Siapa di antara rakyat lemah yang bisa membuat laporan polisi jam 1 dini hari di hari libur? Dan kejadian ini bukanlah kejadian insidental. Bukan kasus perampokan, pembunuhan dan lain-lain yang dikhawatirkan pelakunya akan melarikan diri jika tidak dilaporkan pada malam itu juga. Hanyalah orang-orang yang dekat kekuasaan yang masih akan dilayani oleh polisi di jam-jam seperti itu. Dan Paiman Raharjo berdasarkan rekam jejaknya, sejatinya adalah bagian dari penguasa, bukan rakyat lemah seperti yang mereka framing. Menanggapi laporan ini, Beathor Suryadi justru merasa senang. Menurut Betor, dengan adanya pelaporan ini maka kasus ini akan segera berakhir. Polisi harus bisa membuktikan, apakah benar Paiman dipecat karena gelar yang dia pakai tidak diakui kampusnya? Dan apakah benar, Paiman menjadi dalam pencetakan ijazah Jokowi? Semua tanda tanya ini harus bisa dibuktikan oleh aparat kepolisian jika ingin menjerat Betor Suryadi, Rismon dan kawan-kawan dengan pasal menyebar berita bohong. Jadi itu sudah dilakukan investigasi. Saya dibilang bahwa saya memeras. Saya kan minta uang untuk kegiatan ini kepada kawan saya. Yang bisa bantu nggak untuk kegiatan? Itu butuh 20. Rupanya dengan Ian, itu di-over ke Paiman. Dia kan Paiman bukan dikasih 20, dikasih 15. Nah, dari 20 ke 15 itu pemerasan. Pemerasan itu kalau dari minta 20, minta 1 miliar. Atau misalnya ratusan juta. Ini kan mau diturunin. Di mana logikanya langsung? Jadi, saya tidak tahu menahu pembicaraan antara kawan saya itu dengan Paiman. Tiba-tiba, saya dapat kirimannya dari Paiman. Dan 15, bukan 20. Saya mintanya 20. Begitu. Terus dituduh, saya memeras itu kalau 100 juta. Kan di atas angka itu. Ini boleh diturunin. Jadi, paling kacau di Profesor. Ini berarti kejadiannya baru hari ini nih. Oke. Jadi saya menganggap waktu dia ngajak pertemuan makan, saya pikir
ajakan ini diinisiasi oleh Pak Iman atau kawan tadi, dia nggak kenal. Nah, saya diajak makan, terus dia menjelaskan, bang, apa memfitnah saya? Oh, kalau memfitnah saya minta maaf, saya aktivis, dididik banyak senior, kan dari Taufik Imas, Hariman Serigel, Bulung Nasution, Rahman Toleng, Marsilam, segala macam, itu orang mendidik bagaimana cara berpolitik. Kalau memfitnah minta maaf, nah, saya minta maaf, tapi kan saya minta maaf untuk yang ini, kan? Nah, setelah saya dapat informasi banyak dari Yayasan Mustopo, dari kawan-kawan alumni, ya saya sumberkan lagi ke dia. Ini pernyataannya, bahwa kamu memang belum saatnya jadi profesor. 3 bulan, belum sampai 3 bulan profesor. Orang lain nunggu 5 tahun. Nah itu aja. Jadi kalau sekiranya dia mengginikan saya, hasil pertemuan itu dia viralkan. Dia minta maaf. Saya biar aja, saya diam aja. Ya udah, jangan menggunakan hak aja kan. Tapi terus dia begitu terus. Jadi kan saya beruntung kepada laporan. Ya, jadi saya kan ditanya teman-teman, kok kamu begitu lah, saya kan jelasin. Jadi kalau disuruh lapor polisi, saya bersyukur, alhamdulillah. Dengan bawanya perkara ini ke polisi, saya ke polisi kan nanti berharap polisi memeriksa dia. Dia tiba-tiba muncul di isu ijazah palsu ini ke teleponnya Roy Surya. Dia telepon Roy Surya, dia WA Roy Surya, terus dia intimidasi. Kamu begini gitu. Jadi kita mendapat info dari si Pak Iman ini bahwa dia bagian dari tim Solo. Dia. Yang kedua, dia adalah pemilik kios di Pramuka itu. Dan bisnisnya begitu, dia kaya raya sekali. Nah terus dalam surat yang dikirim oleh Yayasan tadi Mustopo, bahwa dia diragukan. Nah berarti kan dia di situ melakukan itu. Dia mundur dari Pasar Pramuka 2002. Sudah tinggal di Solo. Dia tinggal di Solo sehingga pada waktu 2005 Jokowi maju, dia di situ. Dikenal semua orang-orang geng Jokowi. Oke, Pak, berarti menghadapi laporan ini seberapa siap? Sudah sangat siap dari seperti yang saya siap kan, saya kan hanya memaparkan. Saya kan tidak memfitnah orang, tidak apa, kan saya hanya menggiring bahwa pernah datang tim dari Jokowi 6 orang ketemu dengan tim DKI kan gitu, terus pertemuan kan ada ketemu sama Jokowi dan segala macam. Berujung lagi Pasar Pramuka. Saya berani mengatakan bahwa itu dibikin di Pasar Pramuka. Olehnya siapa? Kan dicari sama Mas Wahyu dan kawan-kawan. Kan ketemu itu. Pak Betor, selain Pak Betor, apakah ada saksi mata lain dari teman-teman PDIP yang mengetahui gitu? Kita mengetahui itu palsu enggak? Tapi mengetahui menerima data, ya. Jadi kan semua dokumen itu disiapkan harus diserahkan kepada panitia pemenangan. Dari panitia pemenangan dibawa ke KPU atau KPUD. Itu. Oke. Ya, saya sudah bilang bahwa saya tidak melakukan pemerasan. Cuman itu dimainkan oleh Pak Iman. Jadi sama dengan video makan siang itu, dia mainkan gitu minta maaf. Padahal kan minta maaf urusannya lain. Karena saya dianggap memfitnah. Jadi 2 yang dilakukan oleh Pak Iman ini memang merugikan saya. Terus sekarang dia melaporkan saya ke Polda. Ya saya bersyukur sehingga ada finalnya perkara ini. Dengan sampai liar terus. Saya sendiri